Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Putra Perdana dengan NIM 1121 Sini saya akan membawakan materi yang berjudul Petani Milenial di Era Digital. Sebelumnya kita harus mengerti terlebih dahulu pengertian daripada agribisnis. Agribisnis adalah bisnis berbasis usaha pertanian atau bidang lain yang mendukungnya, baik di sektor hulu maupun hilir sektor pangan atau food supply chain. Dengan kata lain, agribisnis adalah cara pandang ekonomi bagi usaha penyediaan pangan. Selanjutnya kita harus mengerti tentang sistem-sistem yang ada di agribisnis. Agribisnis atau agribisnis system merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai subsistem, yaitu yang pertama ada subsistem pengadaan dan penyaluran sarana produksi, teknologi dan pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua ada subsistem budidaya dan usaha tani. Tiga ada subsistem pengolahan agroindustri. Yang keempat ada subsistem pemasaran hasil pertanian. Adapun pendapat lain yang mengungkapkan bahwa sistem agribisnis atau agribisnis system merupakan sistem yang mempunyai subsistem yang berintegrasi meliputi pertama ada subsistem input produksi pertanian, kedua ada subsistem produksi pertanian, ketiga ada subsistem pengolahan hasil pertanian, keempat ada subsistem pemasaran, yang kelima ada subsistem penunjang. Selanjutnya kita harus mengerti terlebih dahulu manajemen agribisnis. Manajemen agribisnis atau agribisnis manajemen merupakan kegiatan manajemen atau manajerial dengan baik dan membuahkan hasil yang memuaskan dengan maksud untuk mencapai tujuan agribisnis. Adapun dalam pendapat lain mengatakan manajemen agribisnis pada prinsipnya adalah penerapan manajemen dalam sistem agribisnis. Maka dari itu, seorang yang akan terjun di bidang agribisnis harus memahami konsep-konsep manajemen dalam agribisnis yang meliputi pengertian manajemen, fungsi-fungsi manajemen, tingkatan manajemen, prinsip-prinsip manajemen, dan bidang-bidang manajemen. Di samping itu, dalam ilmu agribisnis, ini ada keterkaitan dengan beberapa ilmu yang lain, yaitu ilmu pertanian dan ilmu pengambilan keputusan. Selanjutnya ada pertanian pada era digital. Kita sebagai generasi milenial harus melihat ke dunia luar bahwasanya kini kita sudah berada di era digital. Pertanian juga harus bisa menikmati era ini. Maka dari itu, sudah banyak sekali teknologi-teknologi yang dikembangkan untuk membantu di sektor pertanian, terutama dalam hal manajerial. Dikarenakan sangat penting sekali untuk mengolah dan mengatur data yang ada di sektor pertanian. Selanjutnya, ada beberapa aplikasi-aplikasi yang dikembangkan oleh perusahaan di bidang pertanian. Contohnya sebagai berikut ini. Yang pertama ada aplikasi Daily Indicator of CPO Agro. Jadi, aplikasi smartphone ini untuk melaporkan pekerjaan sehari-hari di kebun yang terdiri dari panen, perawatan, pemrosesan, pemeliharaan, dan pengoperasian. Selanjutnya ada aplikasi Mills Excellence Indicator. Jadi aplikasi ini untuk melaporkan parameter mesin pabrik kepada supervisor yang memberikan gambaran kondisi pabrik secara real time. Ada selanjutnya aplikasi Mandor, aplikasi yang digunakan untuk menjalankan seluruh operasional perusahaan sesuai dengan standar operational procedure atau SOP. Selanjutnya ada aplikasi Maintenance. Aplikasi ini digunakan untuk memastikan bahwa semua operasional shop floor dilakukan sesuai dengan standar operating procedures atau SOP. Jadi, digitalisasi bisnis dengan keunggulan informasi real-time berperan penting dalam membuat proses pengambilan keputusan dan analisis menjadi lebih cepat dan lebih akurat. Maka dari itu, inovasi teknologi digital adalah bagian terpenting dari strategi berkelanjutan untuk perusahaan masa depan yang produktif dan efisien. Dan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.